Halo anak-anak, hari ini kita belajar tentang teks ceramah. Sebelum masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian teks ceramah. Jadi di sini pengertiannya adalah teks yang memuat paparan lisan yang disampaikan di hadapan halayak pendengar mengenai suatu hal atau suatu pengetahuan dan untuk mempengaruhi tindakan atau sikap mereka. Itulah dia pengertian teks ceramah. Setelah dari pengertian, kita masuk ke struktur teks ceramah. Yang pertama adalah pendahuluan atau tesis. Di sini pendahuluan itu berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi. Kemudian yang kedua adalah isi atau rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Bagian ini biasanya mengemukakan pula berbagai fakta dan data yang memperkuat argumen-argumen penceramah. Dan yang ketiga adalah penutup atau penugasan ulang, merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan, hingga agar diingat oleh pendengarnya. Nah, itu dia tadi struktur teks ceramah. Jadi di sini saya akan memberikan contoh teks ceramah. Contoh teks ceramah, kemudian telah dibuat pendahuluan, inti dan penutupnya. Seperti itulah contohnya. Jadi apabila saya memberi tugas teks ceramah untuk mencari strukturnya, maka seperti inilah dia. Paham anak-anak? Kemudian sekarang kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan teks ceramah. Teks ceramah juga memiliki karakteristik dan ciri khas kebahasaan tersendiri yang cenderung beda dengan teks lain. Berikut adalah beberapa kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama adalah menggunakan kata sapaan. Kata sapaan yang digunakan kata sapaan yang baik. Kemudian yang kedua biasanya menggunakan kata ganti orang pertama tunggal atau kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Seperti saya, aku, kami. Sementara kata kedua jamak itu adalah anak, hadirin, bapak-bapak, ibu, kalian atau saudara-saudara. Kemudian setelah itu banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya, jika topik yang dibahas adalah kebahasaan atau sastra, istilah-istilah yang muncul meliputi prosa, puisi, etika berbahasa, sarkasme, majas, kesantunan berbahasa. Kemudian kaidah selanjutnya adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Contohnya adalah dengan demikian akibatnya, oleh karena itu, maka sebab karena. Kaidah selanjutnya banyak menggunakan kalimat imperatif atau kalimat yang bersifat memberikan perintah atau komando. Contohnya, janganlah membuat sampah sembarangan. Kemudian kaidah kebahasaan yang terakhir adalah banyak menggunakan kalimat persuasif atau ajakan. Itulah tadi kaidah kebahasaan teks ceramah. Sekarang, tahukah kamu tentang ciri-ciri teks ceramah atau pidato? Yap. Ciri-ciri teks ceramah yang pertama adalah memiliki tujuan yang jelas. Tujuan kemana arah ceramah kamu. Kemudian isi materi harus jelas dan mudah dimengerti. Jadi setiap materi yang kamu sampaikan harus dimengerti oleh pendengar. Kemudian materi harus objektif. Kemudian yang keempat, berisi wawasan baru yang menarik perhatian. Dan yang kelima, terdapat simpulan di akhir pidato. Jadi kalau bisa, setiap kalian membuat ceramah atau pidato,
Berilah kesimpulan di akhir kamu memberikan pidato. Sekarang kita akan masuk ke langkah-langkah menulis teks ceramah. Yang pertama adalah menentukan topik. Menentukan topik menjadi hal pertama yang harus ditentukan. Tentunya terkadang topik ceramah juga dapat didapat dengan tidak sengaja, misalnya saat membaca teks berita. Kemudian yang kedua adalah merumuskan teks ceramah. Selanjutnya, tujuan adalah hal yang harus diperhatikan ketika sudah menemukan topik yang akan dibawakan. Untuk apa kita memberikan ceramah? Apakah untuk berbagi ilmu, mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu, atau yang lainnya? Dan yang ketiga adalah menyusun kerangka ceramah. Menyusun kerangka ceramah adalah rencana yang memuat pokok-pokok bahasan struktur teks ceramah. Dan yang terakhir adalah menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Setelah kerangka telah selesai dibuat, maka kembangkan setiap pokok menjadi paragraf-paragraf yang diberi kalimat penjelas. Kemudian kita akan masuk ke macam-macam cara berceramah atau berpidato. Jadi macam-macamnya ada 4. Yang pertama adalah manuskrip. Jadi manuskrip itu adalah metode berceramah atau berpidato dengan cara membaca naskah pidato. Kemudian yang kedua adalah memoriter. Memoriter itu adalah metode berpidato atau berceramah dengan cara menghafal naskah yang sudah disiapkan. Yang ketiga adalah ekstemporan, yaitu metode berpidato dengan cara menuliskan garis besar yang akan disampaikan pada secari kertas. Dan pada saat berpidato dapat dilihat. Dan yang terakhir adalah impromptu, yaitu impromptu adalah metode berpidato dengan cara spontan atau tiba-tiba. Sampai di sini penjelasan tentang teks